Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Diantami Adesta, peserta Latsar CPNS, BPSDM, Kemendagri, Ombudsman dan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2021 akan menyampaikan sintesa dan personal branding di agenda 3 ini. Kegiatan Latsar ini, pada agenda 3 kami mendapatkan 3 materi. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah Whole of Government. Pada materi manajemen ASN ini, kami belajar tentang pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar ASN, menjalani kode etik, bebas dari partai politik, lalu juga bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai seorang ASN, kita wajib melaksanakan fungsi kita sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Lalu yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perkat dan pemersatu bangsa. Ketiga, fungsi ini harus kita jalankan dengan baik di lingkungan masyarakat, karena itu adalah menggambarkan pribadi kita sebagai seorang ASN di mata masyarakat. Sebagai seorang ASN juga harus melaksanakan kode etik ASN. Kode etik ASN ini diatur dalam Undang-Undang ASN yang menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN di mata masyarakat. Kami selaku ASN harus menjaga etika publik, dan kode etik ASN harus dijaga di dalam hati dan jiwa. Materi selanjutnya adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam pelayanan publik ini, kita selaku ASN harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang dilihat oleh masyarakat itu pasti menjadikan evaluasi untuk kita. Apakah masyarakat itu puas atau kurang puas gitu. Itu menjadi landasan dasar dalam pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik pun ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan oleh pelayan publik. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, lalu akuntabel dan berkeadilan. Semua ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pada prinsip pelayanan publik agar tercipta kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di lingkungan ASN. Materi selanjutnya adalah Whole of Government. Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, hal ini bisa dilaksanakan untuk ASN dengan cara memanfaatkan e-government. Jadi, pada instansi-instansi tempat kita bekerja, usahakan untuk menjadikan government itu suatu yang utuh. Pemerintah itu suatu yang utuh, dan menggunakan fasilitas-fasilitas IT yang sudah digunakan itu juga termasuk Whole of Government, seperti menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran atau layanan masyarakat, dan juga kalau di pendidikan ada yang namanya e-rapot yang akan diselenggarakan insyaallah akan di tahun ini untuk memudahkan penilaian dan pemantauan nilai dari segi orang tua dan guru. Untuk
mewujudkan semua materi-materi yang sudah disampaikan tadi, saya sebagai seorang ASN akan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan materi tersebut. Yang pertama, dengan menjalankan tugas sebagai pelayan publik secara profesional, berkualitas, dan akuntabel. Dengan itu, kami bisa melakukan tugas dengan baik. Lalu yang kedua, tetap memperhatikan kode etik. Kode etik ASN ini juga bisa dikaitkan dengan kode etik sebagai seorang guru jika berada di dunia pendidikan. Lalu yang ketiganya adalah mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Ini juga berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu pada aneka komitmen mutu. Ya, komitmen mutu ini juga diharapkan ASN dapat meningkatkan kompetensi diri, kompetensi mutu diri agar terlaksananya tugas-tugas kita secara efektif dan efisien. Seperti mari bersama untuk Indonesia yang lebih maju, untuk Indonesia tercinta. Terima kasih telah menonton video personal branding dan sintesa di agenda 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.